Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aringga, nomor induk mahasiswa 23811300252. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester pada MK Ilmu Tauhid. Langsung saja, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai pembagian ilmu tauhid, yaitu ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah menetapkan serta mengakui bahwa Allah Ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada atas maupun di bawah, yang bisa disaksikan ataupun tidak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menyekutuinya, sebagaimana seluruh takdir makhluk berada di dalam genggamannya, dari memberi rizki, mematikan, menghidupkan seluruh persoalan yang dialami makhluknya. Yang kedua adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini keesaan Allah Ta'ala dengan kesempurnaan mutlak dari semua sisi, dengan memberikan sifat-sifat keagungannya Allah, kemuliaan dan kesempurnaan, dan hal itu dengan cara pengakuan dan menetapkan secara pasti dengan segala yang datang dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi tauhid asma wa sifat ini tidak hanya 99 nama. 99 nama itu hanya sebagian kecil dari sifat dan nama Allah, ya. Akan tetapi yang paling diutamakan sesuai dengan Al-Quran itu ada 99 nama, yang mana kita harus mengimaninya. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengetahui serta mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla pemilik hak uluhiyah dan peribadatan atas seluruh makhluknya, dan mengisahkan Allah Ta'ala dengan ibadah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya semata. Dan jenis tauhid ini bisa terrealisasi dengan melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menjadikan sekutu bagi Allah, dan mencintai Allah, merasa takut kepada Allah, berharap dan bertawakal hanya kepada Allah, takut akan siksanya Allah, penuh harap pada Allah, dan mengesahkan itu semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah ini betul-betul hatinya hanya untuk kepada Allah, ikhlas kepada Allah, jadi semata-mata hanya untuk Allah. Dari uraian di atas, dari tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah, ya, kalau tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, kedua jenis tauhid ini berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Sedangkan tauhid uluhiyah itu diungkapkan oleh sebagian ulama dengan nama tauhid tolab dan qasad, atau tuntunan dan tujuan, yaitu tuntunan dan tujuan manusia hidup di dunia ini, atau makhluknya Allah hidup di dunia ini. Dari pengelompokan tauhid menjadi 3 jenis macam ini, maka argumentasinya ialah dari 2 sisi. Pertama, riset dan pengamatan dalam nusuh atau nas, dan dapat dipastikan melalui penelitian serta pengamatan secara menyeluruh bahwa tauhid yang diturunkan dengan kitab suci dan menjadi muatan dakwah pertama para rasul ialah terbatas pada ketiga jenis tauhid ini, yang tidak sempurna tauhid serta keimanan seseorang, melainkan harus menyempurnakan seluruh tauhid tadi, dan telah dibawakan di dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan pada pembagian ini. Maka ini menunjukkan
pada kesimpulan dari sesuatu yang melimpah. Bahkan Al-Quran seluruhnya menjelaskan pada ketiga jenis tauhid ini, sebab Al-Quran bisa diklarifikasikan menjadi beberapa perkara. Yang pertama, tentang berita tentang Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian ada juga Al-Quran yang menjelaskan ajakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. Ya. Kemudian Al-Quran juga berisikan perintah dan larangan, keharusan untuk mentaati Allah dan menjauhi larang-larangannya sejauh-jauhnya. Al-Quran juga berisi kemurahan Allah bagi orang yang bertauhid kepada Allah, dan apa-apa yang diperbuatnya bagi mereka ketika di dunia, dan kemuliaan yang diberikan pada mereka ketika di akhirat, maka itu merupakan balasan bagi yang bertauhid. Yang terakhir, bahwa Al-Quran juga mengenalkan bagaimana orang-orang yang berperilaku syirik. Allah menjelaskan adab atau siksaan bagi orang yang begitu tidak menjalankan tauhid kepada Allah. Sehingga kita ambil kesimpulan, ya, tidaklah dinyatakan orang itu beriman, ya, bertauhid kepada Allah bagi orang yang tidak mengimani dengan macam-macam tauhid yang berdasarkan pada nas-nasnya Allah atau nas-nas syar'i. Tauhid itu dituntut syar'i, yaitu mengimani dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan uluhiyahnya serta asma wa sifatnya. Maka siapapun yang tidak menyempurnakan ini semua itu tidak dikatakan sebagai yang muwahhid atau yang bertauhid. Tidak benar tauhidnya seorang melainkan jika terkumpul ketiga macam jenis tauhid tadi. Tidak benar tauhidnya seseorang melainkan jika berkumpul ketiga macam jenis tauhid tadi. Jadi antara asma wa sifat rububiyah dan uluhiyah itu harus gandeng. Dijelaskan lagi, maka tidak berguna tauhid rububiyah tanpa dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Begitu pula tidak sah dan tidak tegak tauhid uluhiyah tanpa adanya tauhid rububiyah. Demikian pula mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah dan uluhiyah tidak mungkin menjadi lurus tanpa disertai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat. Sehingga ketika ada kekurangan dan penyelewengan di antara salah satunya akan menyebabkan ketimpangan pada semuanya. Jadi kita harus meyakini dengan betul-betul bahwa tauhid yang tiga ini, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, itu harus menjadi satu. Harus menjadi sinkronisasi yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Seperti itu. Sekian dari saya penjelasan sedikit mengenai pembagian ilmu tauhid, semoga bermanfaat. Terima kasih.